Baiklah, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran kimia. Pada hari ini kita masuk ke bab konsep mol. Materi yang kita bicarakan di sini yang pertama dari pengertian mol, kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel, kemudian hubungan mol dengan massa zat, dan hubungan mol dengan volume gas. Anak-anak kami, yang pertama mengenai pengertian mol. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata lusin. Kalau dikatakan satu lusin, misalnya buku, maka itu sama dengan 12 buah. Di dalam kimia, satuan jumlah zat itu disebut dengan mol. Jadi kalau pada kehidupan sehari-hari kita mengenal lusin, lusin itu adalah satuan jumlah zat. Di dalam kimia kita mengenal mol, itu adalah satuan jumlah zat. Dan kalau satu mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, itu untuk unsur, dan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul, itu untuk senyawa. Karena kita tahu dari pelajaran yang terdahulu, partikel terkecil dari unsur itu adalah atom, dan partikel terkecil dari senyawa itu adalah molekul. Itulah pengertian mol. Jadi mol itu adalah satuan jumlah zat. Kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel zat tadi, itu kalau kita melihat satu mol zat sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikelnya untuk atom, dan untuk molekul juga demikian. Dengan demikian, kalau kita buat contoh soal, hitunglah jumlah partikel dari 0,5 mol, katakanlah Besi atau Fe, maka untuk menjawabnya dapat kita terapkan ini. Kalau tadi 1 mol zat itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, karena Fe itu adalah unsur, maka nanti partikelnya adalah dalam bentuk atom. Sehingga untuk menjawabnya, kalau 0,5 mol Besi atau Fe itu sama dengan 0,5 kali 6
Itulah hubungan mol dengan jumlah partikel zat. Kemudian hubungan mol dengan massa zat. Ini. Hubungan mol dengan massa zat itu dapat kita rumuskan bahwa mol sama dengan ram per AR. Ini untuk unsur. Sedangkan untuk senyawa kita rumuskan mol sama dengan ram per MR. Ini untuk senyawa. Sehingga kalau kita mau mencari massanya juga boleh menggunakan rumus ini. Kalau untuk unsur ram itu sama dengan mol dikali AR. Dan untuk senyawa ram itu sama dengan ram mas mol dikali MR. Dari pelajaran terdahulu kita sudah menyampaikan bahwa AR itu adalah massa atom relatif, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif. Bapak sudah menyampaikan pada pelajaran terdahulu kalau AR itu tidak perlu dihafal. Itu biasanya pada soal diketahui. Sehingga kalau kita membuat contoh soal untuk hubungan mol dengan massa zat, kalau misalnya dikatakan berapa mol kah gram besi atau Fe. Kemudian diketahui bahwa AR dari Fe itu sama dengan 56. Maka untuk menjawabnya, pertama kamu buat dulu diketahui massa Fe itu sama dengan 2,8 gram. AR dari Fe itu sama dengan 56. Maka yang ditanya adalah mol Fe. Maka untuk menjawabnya boleh kita menggunakan rumus ini. Karena Fe itu unsur, maka mol Fe sama dengan ram atau massa dari Fe dibagi dengan AR Fe. Masukkan massa dari Fe 2,8 gram, kemudian dibagi dengan AR-nya 56, maka kita peroleh hasil
Kemudian kalau kita buat contoh yang lain, berapa gramkah massa dari 0,05 mol asam sulfat. Diketahui AR dari H sama dengan 1, O sama dengan 16, dan S sama dengan 32. Maka untuk menjawabnya, kita buat dulu diketahui mol dari asam sulfat. Kita tahu asam sulfat itu rumusnya adalah H2SO4, itu 0,05 mol. Kemudian karena diketahui AR-nya di sini, nanti bisa kita cari MR dari asam sulfat. Yang ditanya adalah massa H2SO4. Maka yang pertama kita cari adalah MR H2SO4, tentunya 2 kali 1 atau 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. 2 kali 1 ditambah 1 kali ARS tadi 32 ditambah 4 kali ARO tadi adalah 16, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 32 ditambah 64, hasilnya 98. Dengan demikian maka massa dari H2SO4 boleh kita menggunakan rumus yang di sini. Untuk senyawa tadi adalah gram mol kali mr. Maka massa dari H2SO4 adalah mol H2SO4 kalikanlah dengan mr H2SO4. Dengan demikian molnya tadi adalah 0,05 kalikan dengan mr-nya 98, maka hasilnya adalah 0,49. Kalau 0,5 49 berarti ini adalah 4,9 gram. Itulah hubungan mol dengan massa zat. Kemudian yang terakhir kita masuk ke hubungan mol dengan volume gas. Hubungan mol dengan volume gas. Menurut eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan, kalau 1 mol gas apa saja jika diukur pada keadaan standar
keadaan standar itu sering disimbol dengan STP. S-nya itu standar, T-nya temperatur, P-nya pressure atau tekanan. Artinya diukur dia pada suhu 0 derajat Celcius, tekanannya dibuat 1 atmosfer atau 1 atm, atau kalau kita konversi itu sama dengan 76 cm air raksa, itu volumenya sama dengan 22,4 liter. Jadi setiap 1 mol gas apa saja, kalau dia diukur pada keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius suhunya, tekanannya dibuat 1 atmosfer atau 76 cm air raksa, maka volumenya itu sama dengan 22,4 liter. Anak-anak kami, kalau kita buat ke contoh soal, hitung volume dari 17 gram gas H2S. Anak-anak kami, ini berhubungan dengan hubungan mol dengan massa zat tadi. Maka untuk menjawabnya, biasakan kamu buat dulu diketahui ditanya. Diketahui di sini massa dari H2S itu sama dengan 17 gram. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, biasanya kalau AR itu diketahui pada soal. Jadi ARH itu sama dengan 1, S sama dengan 32. Yang ditanya di sini adalah volume dari gas H2S. Maka untuk menjawabnya, yang pertama kita cari dulu MR dari H2S. Sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS. Kalikan ARH-nya dengan 2, ARH tadi adalah 1, kemudian 1 kali ARS itu 32. Maka jawabannya adalah 2 tambah 32, hasilnya 34. Kemudian cari dulu mol dari H2S. Seperti cara yang di atas, untuk mencari mol H2S, maka caranya adalah gram H2S, bagilah dia dengan MR H2S, yaitu gramnya tadi 17, bagikan dengan MR-nya 34, maka hasilnya 0,5 mol. Dengan demikian, untuk mencari volume gas H2S pada keadaan standar, caranya adalah mol kalikan dengan volume standar, yaitu 22,4 liter. Molnya sudah kita peroleh 0,5 kalikan dengan 22,4 liter,
maka hasilnya adalah 11,12 liter. Demikian anak-anak kami. Yang pertama tadi pengertian dari mol sudah kita bicarakan. Kemudian yang kedua hubungan mol dengan jumlah partikel zat. Kita tadi sudah mulai dari besarnya untuk 1 mol zat. Kemudian kita sudah coba membuat contoh soal di dalam hubungan mol dengan jumlah partikel zat ini. Kita lanjutkan tadi dengan hubungan mol dengan massa zat. Ini materi kita yang kedua. Lalu kita sudah buat ke contoh soal. Demikian untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan itu. Ada 2 contoh soal yang Bapak buat. Kemudian yang ketiga hubungan mol dengan volume gas. Saya sudah sampaikan tadi bahwa setiap 1 mol gas apa saja, kalau dia diukur pada suhu 0 derajat Celcius, tekanannya dibuat 1 atmosfer, itu volumenya 22,4 liter. Dan Bapak sudah membuat 1 contoh soal di sini. Silakan, bahwa untuk kimia itu tidak ada yang sulit. Sepanjang kita belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kami yang kami sayangi, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Dan selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi aturan dari pemerintah, anjuran dari pemerintah. Niscaya kita pasti menang melawan COVID-19. Terima kasih.